Gerakan sholat subuh berjamaah ini sudah berjalan di berbagai tempat dan subhanallah berhasil. Maka kita mau gerakan ini juga ada di Kediri. Karena kalau untuk kebaikan kita tidak mau ketinggalan sama orang lain, begitu ya. Maka akan kita jelaskan sedikit di sini hadirin sekalian mengenai 10 keutamaan mendatangi jamaah sholat subuh. 10 keutamaan ketika seorang muslim ataupun muslimah mau datang hadir dan mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Dan ini hadirin sekalian sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Bayangkan hadirin, sehingga salat ini ternyata memang bisa menjadi pelipur lara, bisa menjadi penyejuk hati, bisa menjadi kebahagiaan ketika kita sedang ditimpa kesusahan. Sehingga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan apabila beliau dikagetkan dengan suatu urusan fazi'a ila shalah, beliau langsung datang kepada salat. Itu kalau terkagetkan dengan suatu perkara, yang pertama kali didatangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang pertama dari menjalankan salat subuh secara berjamaah, bukan cuma di masjid ini saja, di mana-mana. Yang penting mau ikut salat subuh berjamaah, maka yang pertama ad-dukhul fi dhimmatillah. Orang ini akan masuk dalam perlindungannya Allah pada hari itu. Bayangkan, jadi orang yang ikut sholat subuh berjamaah itu dia akan masuk dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari itu. Kalau tiap hari dia sholat subuh berjamaah, maka tiap hari dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa mengikuti salat subuh berjamaah, ini umum baik laki-laki ataupun perempuan, fahuwa fi dhimmatillah, maka orang ini masuk dalam kelompok orang-orang yang dilindungi oleh Allah, tidak boleh ganggu. Maka dalam kelanjutan hadis ini disebutkan, maka jangan sekali-kali kalian nyoba ganggu orang yang dilindungi oleh Allah. Maka wajah kalian pasti ditelungkupkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi hati-hati, ganggu orang yang sholat subuh ini berjamaah, cari perkara Anda. Jadi kalau kelihatan tadi orangnya sholat subuh berjamaah, tidak usah diganggu, nunggu luputnya pas tidak sholat subuh ya. Itu yang pertama. Makna yang kedua dari hadis ini adalah barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam naungan Allah. Sebagian ulama hadis mengartikannya adalah barang siapa yang meninggal dunia pada suatu hari, yang di hari itu dia menghadiri sholat subuh berjamaah, maka meninggalnya mendapatkan gelar husnul khatimah. Ini yang kita cari. Kemudian keutamaan yang kedua adalah ajru qiyamil lail. Kalau kita ikut sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan pahala orang sholat tahajud semalam penuh, semalam suntuk full. Itu kalau kita ikut sholat subuh berjamaah, pahala yang sangat besar. Siapa di antara kita yang bisa sholat qiyamul lail mulai ba'dal isya, setelah sholat isya sampai adzan subuh? Angkat tangan yang bisa. Mana orangnya? Boleh dijadikan suhu simpe ini. Iya Pak Yusuf. Jadi tidak ada yang bisa, karena memang kemampuan kita ini terbatas. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Maka walaupun kita tidak bisa, kita bisa mendapatkan pahalanya. Caranya dengan mendatangi sholat subuh secara berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ganjaran untuk dia adalah
seperti ganjarannya orang yang sholat malam semalam suntuk. Jadi jangan diremehkan subuh ini ya. Bayangkan kalau antum selama sudah 7 tahun sholat subuh berjamaah tidak pernah putus, itu 7 tahun full dapat ganjaran sholat tahajud semalam suntuk tidak pernah putus. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mendatangi sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan bara'atun minan nifaq, rekomendasi bersih dari sifat munafik. Ini kalau rutin dan istiqomah sholat subuh, dapat rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orang tersebut bebas dari sifat nifak. Sampai para sahabat mengatakan, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu mengatakan, kami di zaman sahabat Nabi, kalau ada orang tidak ikut sholat subuh berjamaah, kami anggap dia munafik yang asli. Pakai shod ada, asli. Sudah tidak ada ragunya sudah. Karena tidak ikut sholat subuh berjamaah, ini di kalangan para sahabat Nabi jelas orang munafik, tidak ada lain. Maka kalau mengikuti sholat subuh dan dia rutin mengikutinya, maka dia mendapatkan jaminan bebas dari sifat nifaq atau tidak menjadi orang munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqina minal fajri wal 'isya." Tidak ada salat yang lebih berat untuk dilakukan orang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Kenapa salat subuh dan salat isya ini berat untuk mereka? Karena orang munafik itu sholatnya apa? Yura'unan nas, kepingin dilihat oleh manusia. Sementara waktu isya itu sudah gelap gulita. Dan masjidnya Rasulullah tidak ada pelitanya, tidak ada lenteranya kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dipasang di pintu masuk dan di mihrabnya Rasulullah. Kalau selain Ramadan gelap gulita, maka isya dan subuh ini gelap gulita. Sehingga sholat tidak ada bedanya, tidak ketahuan. Sementara orang munafik minta sholat supaya kelihatan. Sehingga kalaupun dia sholat tidak kelihatan, maka dia mengatakan, buat apa sholat? Tidak ada faedahnya. Maka Rasulullah mengatakan sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka tahu ganjaran sholat subuh dan sholat isya berjamaah ini, kalau mereka tahu, maka mereka akan datang walaupun datangnya dengan merangkak. Ada Masjid Nurul Falah ini yang berangkat dari rumahnya merangkak ada? Belum ada? Ya mudah-mudahan tidak ada, jangan belum ada. Wah Pak Muhsin, hati-hati Pak Muhsin. Mudah-mudahan tidak ada, semua dikasih sehat semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini menunjukkan bahwasannya orang yang memang ikut sholat subuh plus sholat isya, insya Allah dia terbebas dari sifat munafik. Yang keempat, ini yang juga kita cari, salah satu yang paling kita cari ini, mendapatkan cahaya sempurna kelak di yaumil qiyamah. Jadi ketika keluar dari kuburan, dibangkitkan yaumul ba'ats, itu macam-macam keadaannya manusia. Ada yang kejungkir balik kepala di bawah, ada yang tangannya dibuat kaki, segala macam. Ada yang kegelapan, ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya ini menyerupai binatang. Wal'iyadzu billah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ada orang yang ketika bangkit dari kuburnya langsung bagaikan matahari, terang benderang, masya Allah. Dan orang ini adalah orang yang senantiasa mendatangi sholat subuh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam ila al-masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk mengikuti sholat subuh ke masjid. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beri kabar gembira untuk orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna kelak di yaumil qiyamah. Jadi kalau kepingin nanti di sana tidak kegelapan, mendapatkan cahaya yang sempurna, maka jangan sekalipun luput dari sholat subuh berjamaah.
Kemudian yang kelima, salat subuh berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat, dan orang yang mendatanginya itu disebut-sebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadikan kita apa? Terkenal di langit. Ini salat subuh ini menjadikan kita itu terkenal di langit, jadi artisnya langit. Top Marco Top, Jos Gandos. Oh iya, itu kan lanjutannya Pak Sugeng. Jadi begitu. Jadi kalau kepingin terkenal di langit, fungsinya apa sih terkenal di langit itu? Manfaatnya apa? Kalau kita berdoa, suara kita ini sama langit dikenali. Sautun ma'ruf, ini suara kami kenal. Kenapa dikenal? Gara-gara memang kita telah terbiasa berinteraksi dengan langit, bukan dengan langitnya, dengan penghuni langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikatnya. Sehingga hadirin, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Saling bergantian menjaga kalian, itu malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr, dan mereka ngumpulnya waktu salat subuh dan salat asar. Jadi gantiannya dua shift itu pada subuh dan asar. Kemudian thumma ya'rujul ladzina batu fikum wa yas'aluhum rabbuhum. Kemudian malaikat yang tadi malam tidur bareng kalian itu tugasnya selesai di waktu salat subuh, kemudian naik ke atas langit, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah lebih mengetahui keadaan kita dibanding para malaikatnya. Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Ketika kamu tinggal dia tadi, keadaannya hambaku ini sedang berbuat apa? Ngapain dia? Maka malaikat mengatakan, "Taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun." Kami tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang sholat, dan kami pun datang itu ketika dia sholat. Kami datang waktu asar itu ketika dia sholat, dan kami tinggal mereka di waktu subuh, mereka pun dalam keadaan masih sholat. Jadi senantiasa disebut dengan kebaikan oleh para malaikat dan disaksikan oleh malaikat. Yang keenam, keutamaan sholat subuh berjamaah. Ajru hajjatin wa umratin idza dzakarallaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Dapat ganjaran, ini yang belum haji, yang belum umrah. Yang sudah pun tetap tidak apa-apa. Yang belum haji, yang belum umrah, kalau ikut sholat subuh berjamaah, kemudian tidak meninggalkan masjid seperti ini sampai waktu tulu'il fajr, bukan tulu'il fajr, tulu'il syams, waktu tulu itu menjelang duha, ketika matahari sudah mulai naik, kemudian dia sholat tulu, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang haji dan umroh dan sempurna. Haji umrohnya tidak salah, haji dan umrohnya sama Allah diterima, hajinya mabrur, umrohnya makbul. Dan itu kalau dilakukan setiap hari, bayangkan, tidak perlu umroh tiap tahun atau haji tiap tahun. Ini lakukan, rutinkan ini. Kalau umroh dan haji tiap tahun, mubadzir, kasihkan ke yang lain yang belum haji, yang belum umroh. Uangnya itu gantikan kepada orang-orang yang mau sekolah tidak punya uang, gantikan kepada orang yang mau berobat tidak punya uang, atau menghajikan ustadznya. Ini ustadz belum haji nih, pas kita urunan hajikan ustadz. Loh, bukan saya saja gitu loh ya, ustadz-ustadz yang lainnya. Boleh Pak Sugeng, afdol Pak Sugeng, botnya jelas itu afdol, begitu ya. Dalam sebuah wah, afdolnya kubro itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sama laki perempuan. Tapi kalau perempuan dapat keringanan, kalaupun dia sholatnya di rumah, dia bisa mengamalkan hadis ini. Kemudian setelah sholat subuh, dia tidak meninggalkan tempat sholatnya untuk berzikir kepada
Allah. Jadi tidak meninggalkan sholat bukan tidur, ngobrol, cangkruan, rokok, ngopi, bukan itu. Zikir, baca Al-Quran, berdoa, tafakkur sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit itu tidak boleh langsung sholat ya. Ini waktu yang manhi, terlarang sholat. Ditunggu kira-kira 10 menit. Jadi setelah kan di jadwal jam digital itu ada tulu waktu terbit. Ditunggu 10 menit. Kemudian sholat tulu 2 rakaat. Itu bukan sholat duha, sholat tulu atau sholat matahari terbit 2 rakaat. Maka kalau ini dilakukan, sholat subuh kita tadi ganjarannya berlipat, ditambah seperti ganjarannya orang yang berangkat haji dan umrah sempurna. Itu yang ke-6. Yang ke-7, hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mendapatkan ghanimah la ta'diluha ghanaimid dunya. Dapat harta yang paling besar yang tidak sebanding dengan harta rampasan-rampasan yang lain. Ini keutamaan yang sangat besar. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan di sini ini hadisnya dhaif akan tetapi lahu syuhud, ada penguat-penguatnya, ada hadis lain yang menguatkan hadis ini walaupun derajatnya tidak naik ke hasan tapi tetap dhaif, sekedar buat penyemangat. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan ke suatu tempat untuk mendakwahkan Islam, ditolak, akhirnya perang, kemudian pulangnya cepat, berhasil. Setelah itu rampasan perangnya banyak juga. Kemudian sahabat yang lainnya mengatakan apa? Kami tidak pernah melihat pasukan yang dikirim lebih cepat pulangnya daripada pasukan ini. Dan kami tidak pernah melihat harta rampasan perang yang lebih banyak dibandingkan pasukan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala qaumin afdalu ghanimah wa asra'u raj'ah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kaum yang pulangnya itu lebih cepat dibanding pasukan perang ini, dan ghanimah, harta rampasan yang dia dapatkan lebih banyak dari perang ini. Mau enggak aku tunjukkan tentang itu? Kemudian sahabat mengatakan, aku mau ya Rasulullah. Disebutkan qaumun syahidus subh, adalah kaum yang menghadiri salat subuh berjamaah. Thumma jalasu yadhkurunallaha hatta tala'at alaihimus syams. Kemudian tidak pulang sampai matahari terbit. Faulaika asra'u raj'ah wa afdalu ghanimah. Maka mereka ini orang yang paling cepat pulangnya dalam artian pasukan perang, dan paling besar ghanimah, harta rampasan perangnya. Jadi jangan diremehkan. Kemudian yang ke-8, orang yang salat subuh berjamaah, fadl ightinam sunnatal fajr, mendapatkan keutamaan melakukan salat sunnah fajar qabliyah subuh. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat qabliyah subuh. 2 rakaat salat qabliyah subuh ini dimanapun, hatta kita tidak ke masjid, jangan ketinggalan. Rasulullah saja sempat sholat subuh itu telat ketika matahari sudah mulai terasa panas di pipi. Itu ceritanya ketika beliau melakukan safar sama sebagian para sahabat, kemudian wanti-wanti sama Bilal, Bilal kamu jangan tidur, gantian, nanti kalau masuk waktu sholat subuh bangunkan kami. Ternyata Bilal ketiduran, dan subhanallah, yang pertama kali bangun waktu itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangunnya itu karena matahari mulai terasa panas di pipinya. Rasulullah langsung cari Bilal. Ya Bilal, bukankah aku bilang sama kamu jangan tidur, nanti tidurnya gantian. Bilal bilang apa? Ya Rasulullah, kamu capek, saya juga capek. Maka sama Rasulullah, ditoleransi, tidak apa-apa, mau apa lagi, sudah terlanjur kan. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk berazan sebelum sholat subuh. Rasulullah masih menyempatkan sholat sunnah 2 rakaat, padahal sholatnya sudah telat. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus, lebih mahal, lebih berharga dibandingkan dunia beserta seluruh
isinya. Loh, jadi orang kaya itu kalau tidak ikut sholat subuh berjamaah, tidak melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, itu orang miskin namanya. Kalah sama tukang becak yang ikut sholat subuh dan melakukan qabliyah subuh, kalah jauh, tidak ada apa-apanya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, dan ini termasuk salah satu yang penting. Yang ke-9, sholat subuh berjamaah ini menjadikan seorang manusia diselamatkan dan dapat jaminan dari Allah selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Jadi tidak usah khawatir. Selamat kita dari neraka kalau memang kita mengikuti sholat subuh berjamaah. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang sangat banyak, a'immah hadis yang sangat banyak, termasuk diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Tidak akan, lan itu bukan seperti la atau lam, tidak beda, tidak sama. Kalau la itu tidak, tapi masih ada kemungkinan iya. Lam itu tidak, tapi ada kemungkinan iya. Tapi kalau lan, lam dan nun, lan itu tidak ada kemungkinan kecuali tidak. Pasti tidak. Rasulullah mengatakan lan yali jannah, tidak akan pernah masuk ke neraka. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam neraka. Kaum, yaitu maksudnya manusia yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Maksudnya menjaga subuh dan asar. Jadi asar ini yang paling bahaya ini. Subuh itu insya Allah lebih mudah dibanding asar. Karena asar ini waktu yang nanggung. Kalau yang kerja kantor mungkin belum pulang kantor, ataupun kalau sudah pulang lagi capek-capeknya, belum mandi, masih keringetan, alasannya banyak. Jadi hati-hati, ini asar ini berat. Nah, jadi jaga dua sholat ini, subuh dan asar, maka insya Allah dijamin oleh Rasulullah tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang terakhir, yang ke-10, orang yang senantiasa melakukan sholat subuh berjamaah dengan istiqamah akan diberikan hadiah oleh Allah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling kita cari. Ini yang paling kita cari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Kunna julusan 'inda Rasulillah." Para sahabat mengatakan, kami ini sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi, duduknya bareng Rasulullah. Anda duduk bareng siapa? Hati-hati ya, duduk itu ya. Kemudian idza nadhara ilal qamari lailatal badr. Waktu itu kita sedang duduk-duduk di suatu malam yang bulannya itu sedang purnama. Bayangkan indahnya. Coba kita bayangkan saat-saat seperti itu ya. Sahabat ini duduk ditemani oleh Rasulullah dan waktu itu sedang menikmati indahnya bulan purnama. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Nanti kata Rasulullah, kalian akan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nanti kata Rasulullah, kalian akan mampu memandang wajah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian mampu memandang bulan purnama ini. La tudarruna fi ru'yatih. Tidak ada yang bisa menghalangi kalian dari memandangnya. Fa in istata'tum alla yaghlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Oleh sebab itu kata Rasulullah, untuk menolong kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kalian kelewatan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Ini hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ke-10 untuk orang-orang yang senantiasa melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah.